Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, kita jumpa lagi di acara Cahaya Al-Quran. Kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk merenungi dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 21 dan beberapa ayat berikutnya suratul Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, hambakanlah diri kalian kepada Tuhan kalian. Hambakanlah diri kalian kepada Allah yang memberikan pemeliharaan kepada kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menjadikan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyeru kepada manusia yang manapun dan manusia yang bagaimanapun, manusia yang mempunyai fisik yang baik maupun fisiknya yang kurang baik, manusia yang punya jabatan maupun tidak, manusia yang kaya atau yang miskin, manusia yang ditokohkan maupun tidak, semua manusia diseru oleh Allah, Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kemudian kepada manusia yang diseru ini Allah sampaikan, u'budu rabbakum. Di dalam Al-Quran terjemah, kata u'budu rabbakum itu dimaknai sembahlah Tuhan kalian. Jikalau kita maknai secara bebas, maka kata u'budu rabbakum lebih mengena jikalau kita maknai hambakanlah diri kalian kepada Tuhanmu. Artinya kita memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah yang berkapasitas sebagai Tuhan. Menyembah memang bentuk dan aktualisasi penghambaan, tapi menghambakan diri kepada Allah tentu tidak hanya sebatas menyembah yang bersifat ritualitas, rukuk dan sujud dan sebagainya, tapi menghambakan diri kepada Allah, memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah, tidak harus kita wujudkan dalam bentuk ibadah yang mahdhah, tidak harus kita wujudkan dalam bentuk amaliyah ubudiyah, tidak harus kita wujudkan dan kita aktualisasikan dalam bentuk amaliyah yang bersifat ritualitas, tapi menghambakan diri kepada Allah bisa dalam bentuk di luar itu. Orang yang bekerja, orang yang mencari rizki, orang yang melakukan aktivitas di kantor, melakukan aktivitas di sawah, di kebun, orang yang melakukan aktivitas untuk mencari karunia Allah, dia bekerja
semuanya bernilai penghambaan manakala diniatkan dalam kerangka memenuhi dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang kelihatannya melakukan ibadah, misalnya sholat, misalnya rukuk, misalnya sujud, itu tidak menilai, tidak menorehkan nilai kebajikan di sisi Allah, tidak menorehkan nilai penghambaan di sisi Allah, manakala tidak diniatkan untuk menyelenggarakan penghambaan kepada Allah. Sebab seringkali banyak orang yang melakukan hal-hal semacam ini, tapi dia berharap mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari orang-orang sekitarnya. Maka Allah sampaikan di dalam ayat ini, u'budu rabbakum, hambakanlah diri kalian di hadapan Tuhan kalian. Lalu, kenapa Allah memerintahkan kita agar kita menghambakan diri kepadanya? Atas dasar apa Allah memposisikan diri untuk dijadikan tempat menghambakan diri di hadapan manusia? Maka Allah sampaikan, alladzi khalaqakum, karena Allah yang telah menjadikan kamu. Yang menjadikan kamu adalah Allah. Wujudmu dan tampilmu di pentas dunia 100% karena kehendak Allah. Itu bukan kehendak siapa-siapa kecuali kehendak Allah. Oleh sebab itu, kita harus bersikap, kita harus berbuat, kita harus melakukan hal-hal ketika hidup dan menjalani kehidupan kita di dunia sesuai dengan apa yang dimaui oleh pihak yang menciptakan kita, kepada pihak yang memberi kehidupan kepada kita, kepada pihak yang memberikan sarana hidup bagi kita. Kemudian Allah sampaikan, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian. Bukan hanya kalian saja yang diciptakan oleh Allah, bukan hanya kalian saja yang diberi kehidupan oleh Allah, bukan hanya kalian saja yang diberi sarana kehidupan oleh Allah, tapi orang-orang sebelum kalian, termasuk bapak-bapakmu, termasuk nenek moyangmu, semuanya diciptakan Allah dan diberi kehidupan oleh Allah. Maka penggalan ayat ini seakan-akan menutup kemungkinan orang yang kemudian tidak mau menghambakan diri kepada Allah dengan alasan bahwa keberadaannya itu karena bapak dan ibunya, ibunya karena nenek dan kakeknya, kakeknya karena buyut dan moyangnya. Tapi Allah sampaikan, kamu yang menciptakan adalah Allah, bapakmu, kakek dan nenekmu, bahkan datuk-datukmu, semuanya diciptakan oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah, dikasih sarana kehidupan oleh Allah. Maka kalian dan orang-orang sebelum kalian itu haruslah memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu memposisikan diri di hadapan Allah sebagai hamba, itu caranya bagaimana? Kita meski taati seluruh perintah-perintahnya dan kita jauhi apapun yang dia larang. Sebab seorang abdi, seorang yang hanya menjadi sahaya bagi orang lain, maka dia akan melakukan apa saja yang dikehendaki oleh tuannya.
kita adalah hamba, kita adalah sahaya, kita adalah budak di hadapan Allah. Maka kita mesti mentaati apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Lalu Allah sampaikan di ayat berikutnya, ayat 21, Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian bumi yang terhampar. Sebetulnya bumi itu kalau diglobalkan bentuknya bulat, tapi nampak oleh kita bumi datar, bumi terhampar, sehingga kita bisa melakukan aktivitas di dunia ini dengan baik. Kita bisa bikin tempat tinggal, kita bisa berjalan ke sana kemari, karena nampak di mata kita bahwa bumi itu terhampar datar, padahal bumi itu sebetulnya bulat. Kemudian wassamaa binaa, dan Allah telah menjadikan langit sebagai bangunan. Di sana ada planet, di sana ada bintang-gemintang yang itu diciptakan Allah beterbangan di angkasa. Semuanya itu Allah ciptakan sebagai bukti keagungannya. Kenapa bumi tidak bertabrakan dengan planet yang lain? Kenapa bumi yang putarannya lebih dari 1.300 km per jam itu kita nyaman-nyaman saja, seakan kita tidak sedang diperjalankan, seakan tidak sedang diputar? Karena Allah setting itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Maka semakin nampak oleh kita bahwasanya Allah memang betul-betul layak dijadikan tempat menghambakan diri. Wa anzala minas sama, dan Dia telah menurunkan dari langit ma'an, air, yang dimaksud adalah hujan. Fa akhraja bihi, kemudian Allah keluarkan dengan air hujan itu minas samarat, dari golongan buah-buahan, rizqalakum, sebagai rizki bagi kalian. Kemudian Allah pesankan di akhir ayat 22 itu, jikalau Allah telah menjadikan bumi terhampar sehingga nyaman bagi kita untuk dijadikan tempat tinggal, Allah telah turunkan hujan dari langit yang dengannya tumbuh aneka macam tumbuhan, kemudian menghasilkan buah-buahan, semuanya adalah untuk kita. Maka Allah berpesan, wala fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan untuk Allah sekutu-sekutu, jangan jadikan untuk Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan hanya Allah saja, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian sebetulnya mengakui, minimal kalian menyadari. Jikalau kita tahu, kemudian kita sadar bahwa kita hidup diberikan oleh Allah, diberikan sarana kehidupan oleh Allah, kita diciptakan pula oleh Allah, maka hanya Allah lah tempat kita sekalian menghambakan diri, dan tidak ada tempat yang lain selain Allah yang layak dijadikan tempat menghambakan diri. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Mudah-mudahan Allah
memberikan petunjuknya kepada kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.